Fakta baru akhirnya terungkap di balik kematian tragis Brigadir Esko. Seorang polisi ditemukan tewas di belakang rumahnya sendiri, dengan luka yang tak pernah dijelaskan secara resmi. Istri dan keluarga mertuanya langsung dijadikan tersangka, namun ada sesuatu yang tidak masuk akal, terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak rahasia yang disembunyikan. Apakah ini benar kasus rumah tangga biasa? Atau justru ada konspirasi kelam yang bersembunyi di balik ini? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Hujan turun deras malam itu. Langit Lombok Barat tampak muram, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi di balik dinding rumah yang sunyi itu. Lampu halaman berkelap-kelip, sesekali padam ketika angin berhembus kuat. Air mengalir di sepanjang selokan sempit di depan kamar Brigadir Esko Frascarelli, menciptakan bunyi lirih yang tak mampu menutupi suara bentakan samar dari dalam rumah dinas nomor 18. Sudahlah, Esko, aku capek. Kamu yang mulai dulu, Rizka. Aku cuma tanya uang itu kemana. Kalimat itu tertangkap samar oleh tetangga di sebelah, Bribka Joni, yang saat itu baru saja pulang dari piket malam. Ia sempat berhenti di depan pintu, menatap gelap, ragu apakah harus mengetuk atau tidak. Tapi kemudian ia memilih berlalu, mengira itu hanya pertengkaran rumah tangga biasa antara dua orang anggota kepolisian yang sama-sama keras kepala. Siapa sangka, itu adalah malam terakhir Esko hidup. Sekitar pukul 10:30 malam, hujan mulai reda. Di dalam kamar, Eres, istri Esko sekaligus seorang polisi berpangkat Bribtu, terduduk di tepi ranjang dengan napas berat. Matanya bengkak, tangannya menggenggam ponsel, mengetik pesan yang tak sempat dikirim. Di lantai, Esko masih duduk bersandar pada dinding. Bajunya basah oleh keringat dan sisa air hujan yang masuk lewat ventilasi. Wajahnya letih, tapi pandangannya tetap tajam menatap istrinya. Kamu ambil uang itu buat siapa, Rizka? Buat bayar utang keluarga. Kamu tahu sendiri keadaan orang tua aku di kampung. Tapi itu uang dinas, bukan uang pribadi. Nada Esko meninggi. Tangannya mengepal, menahan emosi yang sejak pagi terpendam. Sejak sepekan terakhir, ia memang gelisah. Ada sesuatu yang ia temukan di laporan keuangan unit, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan malam itu, kecurigaannya mengarah ke orang yang paling ia percaya. Aku nggak mau kamu ikut-ikut campur, Esko. Ini urusan aku. Urusan kamu? Rani, ini bisa bahaya buat kita berdua. Keheningan menyusul. Hanya terdengar detak jam di dinding dan suara hujan yang menetes dari genting bocor. Eres memalingkan wajah, matanya merah menahan tangis. Namun, di antara isak yang tertahan itu, Esko sempat mengucap sesuatu yang pelan, hampir seperti firasat. Aku nggak akan tinggal diam, Ran. Kalau memang ada yang salah, aku bakal laporin. Dan di titik itulah, sesuatu di dalam diri Eres seolah pecah. Sekitar tengah malam, tetangga sebelah mendengar suara benda jatuh dari dalam kamar Esko. Bribka Joni sempat membuka jendela dan menengok, tapi cahaya di rumah itu sudah padam. Ia berpikir, mungkin Esko dan istrinya sudah tidur. Padahal di dalam, suasana mencekam. Gelap, sunyi, dan di lantai, tubuh Esko tergeletak tak bergerak, darah mengalir pelan dari pelipisnya. Eres berdiri terpaku di dekat ranjang, tangannya gemetar. Di kakinya, pecahan vas bunga terinjak. Ia tidak tahu apakah Esko masih bernapas atau tidak. Semua terjadi terlalu cepat, teriakan, dorongan, dan kepala yang membentur sudut meja. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Ia berlutut, mengguncang tubuh suaminya, namun tak ada respons. Dalam kepanikan, ia menutup luka dengan tisu, lalu memeluk jasad itu erat-erat sambil menangis. Waktu terasa berhenti. Hujan kembali turun, deras, seolah langit ikut menangis bersamanya. Pagi hari, berita mengejutkan menyebar cepat di lingkungan rumah. Brigadir Esko ditemukan tak bernyawa di belakang rumah. Laporan awal menyebut, Brigadir Esko menghilang 5 hari, dengan luka di kepala akibat benturan. Eres terlihat pucat ketika memberikan keterangan pertama.
Kami sempat bertengkar, tapi dia jatuh, Pak. Saya panik. Saya nggak tahu harus gimana. Suara Eres bergetar di hadapan AKP Darmanto, penyidik senior yang menangani laporan. Namun, mata Darmanto menatapnya lama, ada sesuatu yang tidak selaras antara kata-kata dan ekspresi itu. Setelah melakukan olah TKP singkat, ia mendapati beberapa hal janggal. Pecahan vas di lantai tidak memiliki sisa air atau bunga, seolah sengaja diletakkan ulang. Posisi tubuh Esko terlalu rapi untuk ukuran orang yang jatuh. Ada bekas memar di leher yang tidak mungkin diakibatkan benturan. Darmanto mengusap dagunya, lalu berbisik pada tim forensik. Ambil sampel darah dari 2 titik. Cek semua sidik jari di meja dan gagang pintu. Jangan catat, terjatuh, di laporan awal. Sersan Ari, anggota yang baru setahun masuk di bagian reskrim, menatap heran. Pak, maksudnya? Darmanto menatap lurus ke arah jenazah. Orang ini tidak mati karena jatuh, Ari. Dia dibunuh. Sore harinya, ayah Brigadir Esko datang ke Polres dengan mata sembab. Tangannya menggenggam map lusuh berisi foto-foto anaknya waktu bertugas. Saya tahu anak saya bukan mati wajar, Pak. Saya ayahnya. Saya kenal lukanya. Ini bukan karena jatuh. Tangisnya pecah di ruang tunggu. Eres duduk beberapa kursi di sebelah, menunduk dalam diam, sementara penyidik hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani memecah keheningan itu. Dalam laporan visum sementara, dokter menemukan bekas cekikan di bagian leher dan lebam di punggung bawah. Luka-luka itu tidak mungkin terjadi karena terjatuh di lantai datar. Saat hasil itu diserahkan ke penyidik, wajah Darmanto menegang. Ia tahu, ini bukan sekadar kasus keluarga, ini akan jadi badai besar bagi institusi mereka. Malam berikutnya, ruang kerja reskrim masih menyala. Darmanto menatap papan putih berisi foto-foto TKP, hasil visum, dan potongan kronologi yang disusun dari kesaksian saksi. Satu nama dilingkari merah, Bribtu Eres. Kalau benar ini pembunuhan, ucapnya lirih pada asistennya, kita harus siap. Ini bukan orang biasa. Dia juga anggota. Ari mengangguk pelan. Kalau begitu, kita mulai dari awal, Pak. Dari malam terakhir di asrama itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam karir panjangnya, Darmanto merasa berat menulis kata, tersangka, di laporan resmi. Bukan karena takut pada jabatan. Tapi karena ia tahu, di balik seragam dan sumpah mereka, ada manusia, dengan cinta, dengan dendam, dengan rahasia yang bisa membunuh siapapun yang mencoba membukanya. Langit Lombok Barat kembali diguyur hujan. Dari kejauhan, suara azan maghrib bergema di antara deru air dan angin. Di sudut halaman asrama, bunga melati yang tumbuh di pot kecil di depan rumah Esko rebah terkena hujan deras. Sementara itu, dari jendela ruang reskrim, cahaya putih lampu menyoroti satu map berlabel merah. Kasus kematian Brigadir Esko Frascarelli dalam penyelidikan. Dan di bawahnya, satu catatan kecil dengan tulisan tangan Darmanto. Setiap kebohongan akan mencari cara untuk terungkap, bahkan di antara orang yang bersumpah menjaga kebenaran. Pagi itu langit Lombok Barat masih berwarna abu-abu. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman asrama, sementara pita polisi masih membentang di depan rumah dinas nomor 18, rumah yang kini lebih mirip tempat kenangan yang dibungkam. Di depan gerbang Polres, seorang pria tua berdiri dengan langkah gontai. Tangannya menggenggam map lusuh, matanya bengkak karena semalaman tidak tidur. Dialah Warno Fraska, ayah dari Brigadir Esko. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi sorot matanya masih menyimpan wibawa seorang kepala keluarga yang pernah menanamkan disiplin pada anaknya. Namun pagi itu, pandangan itu rapuh, seperti kaca yang baru retak. Saya mau ketemu penyidik yang tangani anak saya, katanya pelan di meja penjagaan. Ada laporan yang ingin saya tambahkan. Petugas jaga hanya bisa menatap Iba, lalu mengantarnya menuju ruang reskrim di lantai 2. Di ruang itu, AKP Darmanto tengah menatap berkas hasil visum yang baru dikirim dari RS Bayangkara. Setiap kalimat di laporan itu membuat dadanya sesak. Bekas cekikan di leher, lebam di punggung, luka sobek di pelipis kanan akibat benturan keras. Bukan ciri jatuh, bukan kecelakaan.
Saat pintu diketuk pelan, Darmanto menoleh. Ayah korban berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan yang membuat ruangan seolah kehilangan udara. "Saya Warno, ayah Esko," ucapnya. "Saya datang bukan buat ribut, Pak. Saya cuma ingin tahu, kenapa anak saya meninggal seperti itu?" Darmanto berdiri dan menjabat tangan pria itu. "Saya ikut berduka, Pak Warno. Kami sedang selidiki semuanya. Tapi sebelum itu, Bapak tenang dulu ya, duduk sini." Warno duduk. Tangannya gemetar ketika membuka map yang ia bawa. Di dalamnya ada beberapa lembar foto Esko saat masih bertugas di Bima, juga satu surat yang dilipat rapi, surat dari Esko untuk ibunya 2 bulan lalu. Darmanto membaca sekilas, dan di situ tertulis kalimat yang menohok. "Bu, kalau nanti Esko nggak bisa pulang, tolong jangan salahin siapa-siapa. Kadang, di seragam ini, kejujuran itu bahaya." Darmanto menelan ludah. Surat itu bukan sekadar tulisan anak kepada ibunya, itu peringatan. Ia tahu, Esko sedang menyelidiki sesuatu yang besar, bahkan mungkin sebelum kematiannya. "Bapak yakin anak Bapak nggak pernah punya musuh?" tanya Darmanto hati-hati. "Musuh? Esko itu anak baik, Pak. Dia patuh, rajin ibadah, nggak pernah kurang ajar. Tapi kalau soal kerja, dia memang tegas. Kadang terlalu jujur sampai bikin orang lain nggak suka," jawab Warno. Matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Terakhir kali kami telepon, dia sempat bilang istrinya lagi stres. Katanya ada masalah keuangan. Tapi saya pikir itu hal biasa dalam rumah tangga. Saya nggak nyangka, semua berakhir kayak gini." Darmanto mendengarkan dengan saksama. Ia tahu Eres sudah memberikan keterangan versi dirinya, bahwa Esko terpeleset setelah pertengkaran. Tapi kesaksian sang ayah menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa tekanan bukan hanya berasal dari dalam rumah tangga, melainkan dari luar, dari hal yang Esko tahu tapi belum sempat diungkap. Beberapa menit kemudian, Bribka Joni, tetangga asrama, masuk membawa hasil wawancara lapangan. "Pak, ini keterangan dari warga asrama. Mereka dengar pertengkaran keras sekitar pukul 9 malam. Sempat terdengar suara benda jatuh, lalu sunyi. Setelah itu, lampu rumah padam." Darmanto mengangguk, lalu mempersilakan Joni bicara langsung di depan ayah korban. Joni tampak kikuk, tapi ia tetap melanjutkan. Saya sempat dengar juga, Pak Warno. Tapi saya kira cuma cekcok biasa. Mereka berdua memang sering ribut akhir-akhir ini." Wajah Warno menegang. "Ribut soal apa, Nak Joni?" "Soal uang," katanya. "Tapi saya nggak tahu pasti. Kadang mereka diam-diam juga." Ruangan mendadak hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit. Warno memejamkan mata, menahan amarah dan sedih yang bercampur jadi satu. Sore hari, tim forensik datang membawa hasil tambahan. Darah yang ditemukan di meja dan lantai memiliki 2 jenis golongan. Satu milik Esko, dan satu lagi kemungkinan milik Eres. Darmanto memandangi laporan itu dalam diam. Darah istri korban juga ditemukan di lokasi. Bisa luka kecil, bisa perlawanan. Ia lalu menatap ayah korban yang masih duduk di kursi ruang tunggu, menatap kosong keluar jendela. "Pak Warno," katanya pelan. "Boleh saya jujur? Kami belum bisa pastikan apa yang sebenarnya terjadi, tapi semua tanda menuju ke arah yang tidak wajar. Kami janji akan kejar sampai tuntas." Air mata Warno jatuh perlahan. Ia tidak menangis keras, tapi justru dalam diam itu, rasa kehilangan terasa begitu dalam. "Saya nggak minta apa-apa, Pak. Saya cuma mau nama anak saya bersih. Dia bukan orang jahat, dia bukan suami yang kasar." Darmanto mengangguk pelan. "Saya tahu. Dan saya percaya." Malamnya, ketika semua pegawai sudah pulang, Darmanto masih duduk di mejanya. Ia menatap foto Esko di layar laptop, seorang polisi muda, tersenyum sambil mengenakan seragam lengkap. Di belakang foto itu, tersimpan laporan keuangan yang belum sempat Esko rampungkan. Ada catatan tangan yang aneh di pojok bawah berkas. Ada uang keluar tanpa dasar, kode Darlan. Cek ulang data transfer Eres. Darmanto mendesah panjang. Nama, Darlan, itu belum muncul dimanapun dalam laporan. Namun,
Jika benar ini terkait penyalahgunaan dana, berarti kematian Esko bukan sekadar pertengkaran keluarga, ini bisa jadi pembunuhan berlapis motif. Keesokan paginya, Eres kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Ia tampak lebih tenang, mengenakan seragam polisi dengan rapi, meski wajahnya masih pucat. Ayah Esko duduk di kursi ruang tunggu, menunduk tanpa menatap. "Ibu Eres," ujar Darmanto lembut tapi tegas. "Bisa ibu jelaskan lagi kronologi malam itu?" Eres menarik napas panjang. Suaranya bergetar. "Kami bertengkar soal uang. Saya emosi, dia juga emosi. Lalu dia dorong saya. Saya jatuh, vas bunga pecah. Setelah itu, dia mau pergi ke dapur, tapi kakinya tersandung. Saya panik, saya peluk dia, tapi dia sudah nggak bergerak." Darmanto tidak menulis langsung. Ia hanya menatap tajam. "Kalau begitu, kenapa ada bekas cekikan di leher korban?" Eres terdiam. Matanya bergerak cepat, mencari kata-kata. Mungkin waktu saya panik, saya guncang badannya terlalu kuat, Pak." Suara itu nyaris tak terdengar. Dan di balik kaca ruang interogasi, Warno menatap anak perempuannya, menatap perempuan yang dulu ia anggap menantu, kini jadi sumber luka terbesar hidupnya. Selesai pemeriksaan, Darmanto keluar dengan wajah muram. Ia berdiri di samping Warno, menatap hujan yang mulai turun lagi. "Pak Warno, saya nggak bisa janji hasil cepat. Tapi saya janji, kami nggak akan tutup mata. Esko pantas dapat keadilan." Warno mengangguk pelan. "Saya percaya, Pak. Karena kalau bukan polisi yang menegakkan kebenaran, siapa lagi?" Kata-kata itu menggema lama di benak Darmanto. Ia sadar, kasus ini bukan hanya tentang menemukan pelaku, tapi juga mempertahankan arti dari kata keadilan itu sendiri, di tengah seragam yang sama, di tubuh yang seharusnya tidak saling menyakiti. Malam itu, di rumah dinas yang masih disegel, seekor kucing hitam melintas di depan pintu. Angin meniup tirai yang robek, menampakkan foto keluarga Esko di meja tamu, dirinya, Eres, dan seorang anak kecil yang kini diasuh neneknya di kampung. Foto itu terjatuh perlahan ke lantai, membentuk bayangan retak di atas kaca bingkainya. Seolah dunia sendiri ikut menyimpan rahasia, yang belum siap diungkap seluruhnya. Pagi di Polres Lombok Barat dimulai dengan udara lembab dan aroma kopi hitam yang belum sempat diminum. Di ruang reskrim, AKP Darmanto duduk dengan mata sayu, menatap berkas yang menumpuk di meja. Sudah 3 hari sejak kematian Brigadir Esko Frascarelli, dan tekanan mulai datang dari segala arah, atasan, media, bahkan beberapa pihak yang tak dikenal mulai menelpon tanpa memperkenalkan diri. Di papan putih di belakangnya, nama Bribtu Eres kini dilingkari merah tebal. Tepat di bawahnya, ia menulis huruf besar-besar. "Butuh saksi internal." Dan pagi itu, saksi pertama akhirnya datang. Dia adalah Brigadir Satria, rekan satu unit dengan Esko di bagian logistik operasional. Seorang pria berumur 30-an, tubuh tegap, tapi matanya penuh was-was. Begitu masuk ke ruang pemeriksaan, ia langsung duduk dengan kedua tangan menggenggam topinya erat-erat. "Tenang saja, Brigadir. Ini cuma wawancara rutin," kata Darmanto lembut, mencoba menenangkan. "Kami butuh keterangan tentang hubungan kerja antara Esko dan Eres." Satria menelan ludah. "Sebelumnya, saya minta izin ngomong apa adanya, Pak. Soalnya kalau salah ngomong, saya bisa kena juga." "Kita di sini bukan cari kambing hitam," jawab Darmanto pelan. "Kita cari kebenaran." Satria mengangguk pelan. Ia mulai bercerita tentang keseharian Esko di kantor, tentang betapa disiplin dan kerasnya almarhum pada aturan. "Esko itu orangnya lurus banget, Pak. Kadang bikin orang lain kesel. Kalau ada laporan yang gak beres, pasti dia bongkar. Bahkan ke senior pun dia gak segan ngomong." "Termasuk ke istrinya?" tanya Darmanto. "Iya, Pak. Apalagi akhir-akhir ini. Mereka sering ribut. Saya pernah dengar sendiri waktu jaga malam. Suaranya sampai keluar jendela." Darmanto mencatat cepat. "Tahu nggak apa penyebabnya?" Satria menghela napas. "Uang, Pak. Ada uang operasional yang gak jelas catatannya. Dan kayaknya, Esko curiga uang itu dipindah tanpa sepengetahuannya."
Dipindah kemana? Saya nggak tahu pasti. Tapi dia sempat ngomong, kalau aku buka mulut, banyak yang bakal kena, Satria. Ruangan tiba-tiba terasa dingin. Darmanto menatap rekannya itu lama. Dia ngomong gitu sebelum meninggal? Iya, sekitar seminggu sebelumnya. Dia juga sempat cerita kalau ada orang luar yang sering nelpon istrinya. Katanya urusan keluarga, tapi Esko curiga orang itu terlibat di dalam transaksi itu. Satria menunduk, tangannya gemetar. Pak, boleh jujur? Kami semua takut ngomong, soalnya kasus ini bukan cuma soal rumah tangga. Ini kayaknya udah nyentuh orang besar. Darmanto tidak menjawab. Ia tahu ketakutan itu beralasan. Dalam beberapa hari terakhir, laporan forensik sempat tertahan di bagian administrasi tanpa alasan jelas. Beberapa bukti digital juga tiba-tiba tidak bisa diakses. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mencoba memperlambat penyidikan ini. Beberapa jam kemudian, Darmanto memanggil Sersan Ari, anak muda yang selalu mendampinginya. Ari, kamu masih simpan hasil penggeledahan rumah korban kemarin? Masih, Pak. Ada dokumen keuangan dan satu flash disk, tapi belum sempat dibuka. Soalnya passwordnya. Coba serahkan ke saya. Darmanto menerima flash disk hitam kecil itu. Ia putar-putar di jari, matanya menerawang. Kita cari tahu apa yang disembunyikan Esko. Kadang kebenaran disimpan bukan di lemari, tapi di tangan orang yang paling jujur. Sore harinya, Darmanto kembali memeriksa Satria untuk keterangan tambahan. Brigadir, terakhir kali kamu lihat Esko di kantor, apa dia kelihatan aneh? Satria mengangguk pelan. Iya, Pak. Dia sempat ngelamun lama di depan meja, terus ngomong sendiri. Katanya, kalau dia terus diam, semuanya akan tetap aman, tapi kalau dia buka suara, bisa bahaya buat keluarganya. Dia sebut siapa? Enggak, Pak. Tapi saya yakin ini ada hubungannya sama data operasional. Ada uang keluar atas nama RS yang seharusnya enggak disetujui. Darmanto mengusap wajahnya. Uang. Selalu uang. Dan di balik uang itu, pasti ada seseorang yang lebih kuat dari sekadar pasangan yang berselisih. Sementara itu, di ruangan lain, RS sedang menjalani pemeriksaan tambahan oleh tim perempuan dari unit Propam. Ia tampak lelah, matanya sembab, dan suaranya nyaris hilang. Saya nggak tahan terus ditanyai, Bu. Saya udah bilang, semua itu kecelakaan. Namun setiap kali menjawab, tubuhnya bergetar. Ada rasa takut yang bukan berasal dari rasa bersalah, tapi dari sesuatu yang lebih gelap. Sore menjelang malam. Hujan turun lagi. Di ruang reskrim, hanya tinggal suara tetesan air dari talang bocor. Darmanto menatap papan kronologi di depannya. Di situ tertulis, 1. Pertengkaran rumah tangga, motif ekonomi. 2. Transfer uang ke rekening RS, 2 hari sebelum kejadian. 3. Adanya pihak ketiga, nama Darlan belum teridentifikasi. Ia menatap ketiga poin itu lama, lalu berkata pelan, seolah pada dirinya sendiri. Motif ekonomi, atau cuma alasan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Sekitar pukul 9 malam, telepon kantor berdering. Ari yang menjawab, tapi wajahnya langsung berubah pucat. Pak, telepon dari nomor tak dikenal. Katanya, hentikan penyelidikan sebelum semuanya terlambat. Darmanto terdiam. Ia mendekat, mengambil gagang telepon, tapi suara di seberang sudah menutup sambungan. Hanya suara nada putus yang tersisa, menggema di ruangan sunyi itu. Keesokan harinya, Darmanto memanggil satu saksi tambahan, Bribda Wina, rekan administrasi Esko di bagian logistik. Saya bantu ketik laporan keuangan waktu itu, Pak, ucapnya gugup. Tapi setelah Esko meninggal, semua file di komputer dihapus. Katanya perintah dari atasan. Atasan siapa? Saya, nggak berani sebut, Pak. Darmanto mendesah berat. Ia tahu permainan ini sudah lebih dalam dari dugaan awal. RS mungkin memang terlibat secara langsung, tapi ada bayangan lebih besar yang menggerakkan semua dari belakang. Malamnya, Darmanto membuka flash disk Esko dengan bantuan forensik digital. Butuh waktu beberapa jam hingga mereka berhasil menembus passwordnya. Dan ketika file terbuka, ruangan itu mendadak sunyi.
Di dalamnya ada rekaman video berdurasi 2 menit. Esko berbicara langsung ke kamera, wajahnya tegang tapi tegas. Kalau kalian nonton ini, berarti aku sudah nggak ada. Aku cuma mau satu hal, jangan biarkan mereka tutupi semua ini. Aku punya data transaksi fiktif yang melibatkan orang dalam dan pihak luar. Aku tahu siapa yang terima, termasuk orang yang paling aku percaya. Rekaman berhenti tiba-tiba. Nama terakhir yang disebut belum sempat diucapkan. Darmanto menatap layar lama, lalu berkata pelan. Dia tahu dia akan mati. Beberapa jam kemudian, berita bocor ke media. Polisi telusuri motif ekonomi di balik kematian Brigadir Esko. Namun Darmanto tahu, itu hanya permukaan. Penyelidikan baru saja dimulai, dan kebenaran masih tersembunyi di balik seragam yang sama. Seragam yang seharusnya melindungi, tapi kini menutupi luka. Malam itu, Darmanto menutup berkas dengan tangan gemetar. Ia tahu risiko semakin besar. Tapi suara Esko di rekaman terus terngiang di telinganya. Jangan biarkan mereka tutupi semua ini. Dan untuk pertama kalinya, Darmanto berjanji, bukan kepada institusi, bukan kepada atasan, tapi kepada nuraninya sendiri. Ia akan mencari kebenaran itu, sekalipun harus melawan bayangan gelap yang bersembunyi di balik lambang yang sama. Hujan kembali turun malam itu, membasahi halaman Polres Lombok Barat. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang di dinding basah. Di ruang penyidikan, AKP Darmanto menatap papan investigasi yang kini penuh coretan merah dan foto-foto yang menempel dengan pin logam. Di tengah papan itu, tulisan besar menonjol. 5 nama yang terlibat. Ia menghela napas panjang. Sudah seminggu sejak kematian Brigadir Esko Frascarelli, dan penyelidikan mulai menemukan bentuknya. Tapi setiap jawaban yang muncul selalu membuka luka baru, dan ancaman baru. Pagi tadi, hasil analisa digital dari flash disk Esko keluar. Dari rekaman dan berkas di dalamnya, tim forensik menemukan 5 nama yang muncul berulang kali dalam catatan keuangan tak resmi. 5 nama itu tidak semuanya dari kepolisian, 2 diantaranya warga sipil yang punya hubungan dengan kontrak pengadaan. Darmanto menatap daftar itu. 1. Bribtu Eres, istri korban. 2. Ibtu Darlan, perwira bagian logistik, atasan langsung Esko. 3. Saudara Roni Saputra, rekanan kontraktor sipil, sering menang proyek pengadaan bahan operasional. 4. Bribka Jeffrey, staf administrasi keuangan. 5. S. Inisial, nama terakhir belum teridentifikasi, tapi muncul di banyak transaksi transfer tunai. Darmanto menatap nama itu lama, terutama yang terakhir. S, menjadi misteri baru yang terasa terlalu berbahaya untuk diucapkan lantang. Siang itu, ruang rapat tertutup di Polres terasa tegang. Semua kursi penuh, dari Kasat Reskrim hingga perwakilan Propam dan bagian Intelkam. Di tengah meja, proyektor menampilkan tabel keuangan dengan tanda merah di sejumlah titik. Ini bukan cuma kasus rumah tangga, kata Darmanto lantang. Ini sistematis. Ada aliran dana fiktif yang mengalir lewat rekening Eres dan 2 anggota lain. Korban sempat memantau pergerakan uang itu, dan kemungkinan besar, karena itulah dia dibungkam. Kasat Reskrim mengetuk meja pelan. Bukti kita masih sementara. Jangan gegabah menuduh. Kita sedang diawasi. Darmanto menatapnya tajam. Justru karena diawasi, kita harus cepat. Kalau kita diam, bukti akan hilang. Setelah rapat, Darmanto memanggil Bribka Jeffrey ke ruang interogasi. Pria itu datang dengan wajah tegang, seragamnya agak kusut. Kamu yang mengatur administrasi transaksi keuangan, kan? Iya, Pak. Tapi semua sesuai perintah atasan. Atasan yang mana? Darlan? Jeffrey terdiam. Pandangannya gelisah, keringat menetes dari pelipis. Saya cuma jalankan instruksi, Pak. Ada tanda tangan, ada nota. Semua resmi. Resmi di kertas, belum tentu bersih di hati, balas Darmanto dingin. Sore hari, Darmanto kembali membuka berkas. Ada satu hal yang mengganjal, Esko sempat mengajukan laporan keuangan audit internal, tapi laporannya tidak pernah diteruskan ke provinsi. Ternyata dokumen itu ditarik kembali oleh seseorang dari bagian logistik atas, perintah langsung. Perintah dari siapa? Gumamnya lirih.
Ia melihat lagi ke daftar di papan tulis. Nama, Ibtu Darlan, terasa semakin berat dibaca. Malamnya, Darmanto memutuskan menemui Roni Saputra, kontraktor sipil yang disebut dalam berkas Esko. Pertemuan dilakukan di warung kopi kecil dekat terminal, jauh dari kantor. Roni datang dengan wajah gugup, memegang rokok yang belum sempat dinyalakan. Saya nggak tahu kenapa Esko sampai meninggal, Pak. Tapi saya yakin dia orang baik. Kamu pernah kasih uang ke RS? Saya nggak kasih langsung, Pak. Tapi waktu itu ada permintaan lewat staf logistik, katanya untuk dana operasional mendesak. Saya cuma nurut. Siapa yang minta? Roni terdiam. Tangannya gemetar. Saya nggak bisa bilang, Pak. Saya masih punya anak kecil. Darmanto menatapnya lama. Kalau kamu diam, kamu bisa kehilangan lebih dari itu. Beberapa hari berikutnya, satu persatu dari 5 nama itu mulai diperiksa resmi. Bribtu RS tetap bertahan dengan versi yang sama, bahwa kejadian malam itu adalah pertengkaran spontan. Namun tekanan mental mulai tampak. Ia sering menangis sendiri, bahkan sempat meminta dipindahkan sel tahanan karena merasa dihantui oleh suara Esko. Saya sering dengar suaranya, Pak. Dia marah. Katanya saya salah percaya orang. Darmanto menatapnya, antara iba dan curiga. Kamu tahu siapa yang dia maksud? RS menunduk. Saya nggak berani bilang, Pak. Tapi, saya nggak sendirian waktu malam itu. Kata-kata itu membuat ruangan mendadak hening. Siapa yang bersamamu? RS menatap lantai. Air matanya jatuh pelan. Dia orang yang saya kira bisa melindungi saya. Sementara itu, kabar bocor ke media nasional. Penyidikan kasus kematian polisi di Lombok libatkan 5 nama. Publik mulai berspekulasi. Tekanan ke kepolisian meningkat tajam. Beberapa pejabat internal mulai memanggil Darmanto secara pribadi, meminta agar penyelidikan dipelankan dulu. Tapi Darmanto menolak. Ia tahu, berhenti berarti mengkhianati suara Esko yang masih bergema di pikirannya. Suatu sore, tim forensik menemukan rekaman CCTV dari pos belakang asrama polisi, rekaman yang sempat hilang dari database. Dalam video itu, terlihat 2 sosok masuk ke area asrama malam kejadian. Satu jelas adalah RS. Yang satu lagi, berpakaian sipil, memakai topi hitam, dan wajahnya tidak tertangkap jelas. Namun saat diperbesar, tampak sesuatu di saku jaket orang itu, sebuah ID card dengan logo Polri. Malam itu, Darmanto menatap layar CCTV itu berkali-kali. Ia tahu arah kasus ini mulai jelas, RS memang pelaku langsung, tapi tidak sendiri. Dan jika benar, S, yang misterius itu adalah sosok berpangkat lebih tinggi, maka semua ini bukan sekadar kasus pembunuhan, tapi konspirasi untuk membungkam seseorang yang terlalu jujur. Mereka pikir kematian Esko menutup segalanya, gumam Darmanto. Tapi justru disitulah semuanya terbuka. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, Darmanto menerima pesan di bawah pintu rumahnya. Kertas kecil, dilipat rapi, tanpa nama pengirim. Tulisan tangan di atasnya sederhana tapi menusuk. Berhenti cari kebenaran, sebelum kebenaran yang datang mencarimu. Ia menatap kertas itu lama, lalu meremasnya pelan. Mereka takut, katanya pelan. Dan itu berarti kita di jalur yang benar. Hari itu, Darmanto resmi menandatangani surat pemeriksaan lanjutan untuk 5 orang terduga. Untuk pertama kalinya, ia menulis dengan tangannya sendiri. Motif sementara, penyelewengan dana operasional dan upaya menutupi pelanggaran internal. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permukaan. Di balik 5 nama itu, pasti ada nama ke-6, seseorang yang memegang kendali dari balik layar, orang yang bahkan Esko tak sempat menyebutkan di rekaman terakhirnya. Dan malam itu, sebelum menutup berkas, Darmanto menulis satu kalimat di bawah papan tulis besar. Yang berseragam belum tentu kawan. Yang diam belum tentu bersalah. Pagi itu, udara di Polres Lombok Barat terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, dan bau hujan semalam masih menempel di tanah basah halaman kantor. Di ruang penyidik utama,
AKP Darmanto duduk menatap layar laptop yang menampilkan hasil pemindaian berkas digital milik Brigadir Esko Frascarelli. Sudah 2 minggu sejak kematian Esko, tapi setiap hari kasus itu justru semakin aneh. Bukti baru terus bermunculan, seolah almarhum sendiri belum tenang dan berusaha bicara dari balik kubur. Pagi itu, Sersan Ari berlari kecil memasuki ruang penyidikan sambil membawa flash disk berwarna hitam. "Pak, kami menemukan ini di laci bawah meja kerja korban. Tersembunyi di balik lapisan kayu. Kayaknya sengaja disembunyikan." Darmanto menatap flash disk itu dengan alis terangkat. "Kau yakin ini milik Esko? Ada inisial namanya di sisi belakang, diukir pakai paku, Pak." "Baik. Jangan sambung ke jaringan kantor. Kita buka di sistem isolasi." Suara klik terdengar saat Darmanto mencolokkan flash disk itu ke komputer portabel yang tidak tersambung ke internet. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan satu folder dengan nama, "Untuk siapapun yang berani." Ari menelan ludah. "Pak, ini kayak surat wasiat. Atau bukti yang dia tahu akan dibutuhkan," jawab Darmanto tenang. "Putar." Rekaman video itu dimulai dengan suara statis. Gambar bergerak tak stabil, menampilkan wajah Brigadir Esko yang tampak lelah. Rambutnya basah keringat, seragamnya tidak rapi. Ia duduk di depan meja kayu kecil, dengan cahaya lampu kuning redup di belakangnya. "Kalau kau nonton ini," suara Esko terdengar serak, "berarti aku sudah nggak ada. Aku bukan orang suci, tapi aku juga bukan pengkhianat. Aku cuma ingin hal-hal di kantor ini bersih. Aku tahu uang operasional itu dikorupsi. Aku tahu siapa yang main di belakang." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, seolah ragu harus lanjut atau tidak. "Mereka pikir aku diam karena takut. Tapi aku sudah rekam semua, transfer, percakapan, bahkan pertemuan di rumah salah satu dari mereka." Darmanto menatap layar tak berkedip. Ari mencondongkan tubuh, suaranya bergetar. "Pak, ini bukti hidup." Esko melanjutkan. "Nama pertama, sudah jelas, Rani. Istriku. Aku tahu dia diseret ke dalam permainan ini karena utang keluarga. Tapi yang paling berbahaya bukan dia." Ia menunduk, lalu menatap langsung ke kamera. Sorot matanya tajam, penuh tekad. "Nama kedua, orang yang mereka sebut S. Dia bukan anggota biasa. Dia punya jabatan. Orang yang sering datang ke asrama malam-malam pakai mobil hitam tanpa plat dinas. Dia yang janjikan keamanan buat Rani kalau ikut menutupi semua ini." Hening beberapa detik. "Aku nggak punya bukti tertulis, tapi aku punya rekaman suara dia. Simpanannya di kartu memori kecil di dalam dompet coklatku." Darmanto langsung berdiri. "Dompet itu sudah diambil waktu olah TKP, kan?" Ari membuka catatan digital. "Ada, Pak, tapi yang kita terima cuma kartu identitas dan uang 100.000. Nggak ada kartu memori. Berarti ada yang ambil sebelum diserahkan ke kita." Ruangan mendadak terasa dingin. Hening menggantung lama sebelum Darmanto berkata pelan. "Seseorang di dalam tim sudah main mata." Rekaman masih berlanjut. Kali ini Esko tampak lebih emosional, suaranya pecah. "Kalau sesuatu terjadi padaku, tolong jangan percayai laporan pertama. Aku nggak jatuh. Aku dibunuh. Aku tahu mereka akan buat seolah-olah kecelakaan, biar nama institusi tetap bersih." Ia menatap kamera lebih dekat, menahan air mata. "Aku masih cinta Rani. Tapi aku juga tahu, cinta bisa berubah jadi senjata paling mematikan kalau dicampur rasa takut." Lalu video berakhir mendadak, dengan bunyi gesekan kasar seperti seseorang menarik kabel kamera. Sersan Ari menunduk. "Pak, dia seperti tahu semuanya akan terjadi." Darmanto hanya mengangguk, wajahnya muram. Beberapa menit kemudian, ia mengetik laporan resmi untuk mengamankan file itu dalam kategori bukti kelas A. Namun sebelum menekan tombol simpan, pikirannya melayang jauh, ke wajah Eres yang kini ditahan di sel bawah, ke ucapan samar Esko soal orang yang sering datang malam-malam. "Mobil hitam tanpa plat dinas," gumamnya. "Aku pernah lihat mobil itu parkir di belakang halaman logistik." Sore harinya,
Darmanto memerintahkan tim kecil untuk memeriksa ulang CCTV lama dari area belakang kantor logistik. Setelah beberapa jam pencarian, mereka menemukan rekaman 2 minggu sebelum kematian Esko. Tampak jelas, sebuah mobil SUV hitam masuk lewat pintu belakang tanpa lampu menyala. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi, berpakaian rapi, wajahnya agak tertutup masker. Namun, saat pria itu menoleh ke arah kamera, cahaya lampu jalan memantulkan emblem kecil di seragamnya. Huruf itu terlihat jelas hanya sesaat, tapi cukup membuat darah Darmanto berdesir. S, bisiknya. Dia bukan nama samaran. Itu huruf pertama dari pangkatnya. Malam itu, Darmanto tidak pulang. Ia duduk sendirian di ruang penyidikan, menatap papan kasus yang kini makin penuh. Di bagian tengah, foto Esko terpasang berdampingan dengan RS. Di sisi kanan, foto 4 tersangka lain yang sudah ditetapkan. Dan di pojok kiri bawah, sebuah potongan gambar dari rekaman CCTV, sosok berpakaian gelap dengan huruf S di pundaknya. Semakin aku dekat dengan kebenaran, semakin banyak orang yang ingin aku berhenti, ucapnya pelan. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo? Hening. Hanya ada suara napas berat di seberang. Pak Darmanto, suara serak itu memanggil pelan. Siapa ini? Kartu memori yang dicari Esko masih ada. Siapa kamu? Aku orang dalam, tapi mereka sudah tahu aku bocor. Kalau aku nggak sempat datang, cari di bawah tempat tidur mes B5. Esko titip di situ sebelum malam kejadian. Telepon langsung terputus. Tanpa menunggu, Darmanto dan Ari bergegas menuju mes B5. Bangunan itu sudah lama kosong, hanya dipakai untuk penyimpanan. Bau lembab menyeruak saat pintu dibuka. Di bawah tempat tidur besi, mereka menemukan kotak korek api berdebu. Di dalamnya, kartu memori hitam, seperti yang disebut dalam video Esko. Ari menatap tak percaya. Pak, ini pasti rekaman yang dimaksud. Jangan buka di sini. Kita amankan dulu. Namun saat mereka berbalik, cahaya lampu luar padam mendadak. Gelap gulita. Dan dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar perlahan mendekat. Ari, bisik Darmanto. Pegang senjatamu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Seseorang menekan gagang dari luar, tapi tidak membukanya. Lalu suara berat terdengar, rendah dan tenang. Pak Darmanto, saya dengar Anda menemukan sesuatu. Hati-hati, tidak semua kebenaran boleh diungkap. Pintu tak pernah terbuka. Tapi pesan itu cukup untuk membuat bulu kuduk keduanya berdiri. Keesokan harinya, Darmanto memeriksa isi kartu memori di ruang aman. File di dalamnya hanya satu, bernama S-Record. Ketika diputar, terdengar percakapan singkat, 2 suara pria, satu di antaranya jelas milik Esko. Tapi ini penyalahgunaan, Pak. Saya nggak bisa tanda tangan. Tanda tangan saja, Brigadir. Kau pikir orang di atas mau tahu cara uangnya dipakai? Tapi kalau ketahuan, kita semua bisa. Diam. Ini perintah. Dan kalau kau buka mulut, keluargamu yang akan duluan hilang. Lalu terdengar bunyi benturan meja dan suara langkah menjam. Rekaman berhenti. Ari menatap Darmanto dengan wajah tegang. Pak, suara yang kedua, itu seperti. Jangan ucapkan namanya dulu, potong Darmanto. Kita pastikan lewat analisa suara. Tapi jauh di dalam hati, mereka berdua tahu, suara itu familiar. Sangat familiar. Darmanto menatap foto Esko sekali lagi. Hujan turun lagi malam itu. Namun kali ini, bukan hanya langit yang kelabu, hati orang-orang di Polres Lombok Barat pun ikut mendung. Kasus kematian Brigadir Esko Frascarelli kini telah berubah wajah. Dari dugaan, pertengkaran rumah tangga, menjadi pembunuhan berencana dengan konspirasi internal. Dan di tengah badai itu, satu nama yang dulu hanya berupa inisial kini mulai terlihat jelas. Huruf S. Nama yang selama berminggu-minggu bersembunyi di balik catatan dan rekaman suara itu, akhirnya punya wajah. Pagi itu, AKP Darmanto berjalan pelan menuju ruang pertemuan tertutup di lantai 2. Di dalam, sudah menunggu 2 pejabat dari Propam Polda,
serta seorang perwira menengah berpakaian lengkap, Kompol Satria Nugraha, kepala logistik daerah. Ya, nama itu. Satria. Huruf S, yang selama ini menghantui catatan Esko. Satria menatap Darmanto dengan senyum datar, tapi matanya tajam. Saya dengar Anda menemukan sesuatu, Pak Darmanto. Katanya ada rekaman suara yang menyeret saya? Saya tidak bilang begitu, jawab Darmanto hati-hati. Saya hanya mengikuti bukti. Bukti bisa dibuat siapa saja. Jangan sampai Anda terjebak dalam permainan yang tak Anda pahami. Nada Satria lembut tapi dingin. Setiap katanya seperti peringatan halus yang dibungkus sopan santun. Namun Darmanto tetap menatap balik tanpa gentar. Permainan yang saya pahami sederhana saja, Pak. Orang mati tidak bisa bohong. Setelah pertemuan itu, suasana di kantor menjadi aneh. Beberapa berkas hilang dari ruang arsip. Salah satu saksi, Bribka Jeffrey, mendadak dipindahkan ke unit lain tanpa sepengetahuan tim penyidik. Dan malamnya, Darmanto menemukan pintu ruangannya sudah terbuka saat ia datang kembali untuk mengambil berkas. Di atas mejanya, hanya ada satu kertas putih dengan tulisan tangan rapi. Berhenti sebelum seragammu jadi kain kafan. Darmanto menggenggam kertas itu kuat-kuat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar kasus kriminal, ini sudah menyentuh kepentingan besar. Sementara itu, Eres, istri almarhum Esko, kian tak stabil di ruang tahanan. Ia jarang makan, lebih sering memeluk lutut di pojok sel sambil bergumam pelan. Malam itu, ketika petugas piket lewat, ia tiba-tiba berteriak. Dia datang. Aku lihat dia di jendela. Satria datang. Petugas kaget dan memanggil penjaga lain, tapi tentu saja, di luar jendela hanya ada bayangan pohon mangga yang bergoyang diterpa angin. Keesokan paginya, Darmanto datang menemuinya. Eres tampak pucat, tapi matanya hidup, campuran antara ketakutan dan rasa bersalah. Kamu pernah dengar nama Kompol Satria? Tanya Darmanto pelan. Eres terdiam lama. Lalu, suaranya pecah. Dia orang yang janji akan bantu aku. Katanya, semua akan selesai asal aku diam. Aku bodoh, Pak, aku percaya. Kau lihat dia malam itu? Eres mengangguk. Air matanya jatuh. Dia datang setelah Esko terjatuh. Dia bantu aku bersihin darah di lantai. Dia yang bilang jangan lapor dulu. Katanya nanti ada cara halus, biar semua tampak wajar. Darmanto menarik napas dalam. Akhirnya, potongan terakhir mulai terhubung. Namun pengakuan Eres tidak bisa dijadikan dasar tanpa bukti pendukung. Darmanto tahu, mereka sedang melawan sistem, dan sistem itu sangat pandai melindungi dirinya sendiri. Sore itu, ia dan Sersan Ari kembali ke tempat di mana kartu memori ditemukan. Mereka menelusuri seluruh area mes B5, berharap ada jejak lain yang tertinggal. Setelah 2 jam, Ari menemukan sebuah paku longgar di bagian bawah ranjang besi. Ketika dicabut, ternyata di dalamnya ada gulungan kertas kecil, nyaris lapuk. Tulisan tangan di situ jelas milik Esko. Jika aku mati, jangan percaya siapapun di atas pangkatku. Di bawahnya, ada 3 huruf kapital. S, D, R. Ari menatap bingung. Pak, ini maksudnya apa? Kemungkinan Satria, Darlan, dan Rani. Tapi huruf D bisa juga Dimas atau Daniel, 2 nama lain di struktur logistik. Berarti bukan cuma 1 orang? Tidak, jawab Darmanto pelan. Ini jaringan. Malamnya, Darmanto memanggil Ari ke ruangannya. Mulai malam ini, semua dokumen kita simpan offline. Jangan ada yang tersambung ke server kantor. Aku curiga ada penyusupan data. Baik, Pak. Tapi kalau mereka tahu. Aku sudah tahu risikonya, RI. Sebelum pulang, Darmanto menatap foto anaknya yang terpajang di meja. Sudah 2 hari ia tidak pulang. Di bawah lampu redup, bayangan dirinya sendiri di kaca terlihat asing, lelah, tapi penuh tekad. Aku janji, Esko, bisiknya lirih. Kau tidak akan mati sia-sia. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang, Bribka Jeffrey ditemukan tewas di kamar kosnya. Versi resmi menyebut bunuh diri, tapi Darmanto tidak percaya. Terlalu rapi, tidak ada tanda perlawanan.
Tidak ada pesan terakhir. Ketika ia mendatangi TKP, ia menemukan satu hal kecil yang tidak dilaporkan. Segelas kopi di meja, masih setengah penuh. Dan di bawah cangkir itu, noda tinta berbentuk huruf S. Tekanan makin kuat. Darmanto mulai diawasi. 2 orang tak dikenal terlihat mengikuti mobilnya sampai ke rumah. Telepon tanpa suara datang setiap malam. Bahkan Ari sempat ditabrak motor tak dikenal saat pulang dinas. "Pak, ini sudah nggak aman lagi," kata Ari suatu malam. "Kalau kita berhenti, siapa yang buka suara untuk orang seperti Esko?" jawab Darmanto. "Tapi mereka bisa. Biarkan. Lebih baik mati membawa kebenaran daripada hidup dikelilingi kebohongan." Kalimat itu keluar lirih tapi mantap. Ari terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat keteguhan seorang penyidik yang benar-benar berjuang bukan untuk karir, tapi untuk nurani. Beberapa hari kemudian, Darmanto dipanggil ke ruang pimpinan Polda. Satria sudah menunggunya di sana, duduk di kursi tengah dengan tangan bersilang. Wajahnya tenang, tapi senyumnya membuat perut Darmanto menegang. "Kau keras kepala juga, ya?" kata Satria. "Aku kagum. Tapi kau tahu kan, tidak semua kebenaran layak disiarkan." "Kebenaran tidak perlu disiarkan," jawab Darmanto, "cukup dibuktikan." "Buktikan? Dengan apa?" "Dengan cerita istri histeris dan flashdisk tanpa saksi." "Dengan hati nurani saya, Pak." Ruangan hening. Satria menatapnya lama, lalu berdiri mendekat. "Hati nurani tidak berlaku di dunia nyata, Darmanto. Ingat itu." Dan sebelum pergi, ia berbisik pelan di telinga Darmanto. "Aku tahu di mana anakmu sekolah." Darmanto terpaku. Urat lehernya menegam, tapi ia menahan diri. Ketika Satria pergi, ia hanya memejamkan mata dan berbisik, "Kalau begitu, permainan ini sudah berubah." Malam itu, Darmanto memutuskan langkah berani. Ia menghubungi seorang wartawan lama yang dulu pernah bekerja sama dengannya dalam kasus lama, Laras, jurnalis investigasi nasional yang dikenal berani membongkar skandal aparat. "Laras, aku butuh bantuan. Ini besar, dan nyawaku mungkin taruhan. Kalau sampai kamu telepon aku pakai nada seserius itu, berarti ini bukan main-main," jawab Laras. "Kirim semua datanya. Aku punya saluran aman." "Jangan dulu. Aku belum siap kalau ini bocor terlalu cepat. Tapi kalau sesuatu terjadi padaku, aku tahu, Dar. Aku akan teruskan semuanya." Sebelum menutup malam itu, Darmanto menulis catatan kecil di buku sakunya. "Esko mati karena berkata jujur. Aku akan hidup untuk melanjutkan suaranya. Tapi jika aku gagal, biarlah sejarah yang bicara." Ia menatap jendela. Di luar, hujan masih turun deras, menabrak kaca seperti tangan-tangan gelisah yang mengetuk-ngetuk kebenaran. Dan di pantulan kaca itu, ia melihat bayangan dirinya, berdiri sendirian, tapi tegak. Di tempat lain, di ruang gelap tanpa kamera, Kompol Satria duduk di kursi kulit. Asap rokok mengepul tipis. Di depannya, seorang pria berpakaian preman menunduk hormat. "Semua sudah siap, Pak. Bukti bisa hilang dalam 1 malam." Sudah 3 hari Darmanto tidak tidur dengan tenang. Kopi dingin dan tumpukan berkas menjadi teman setianya. Di luar, suara hujan yang tak kunjung berhenti seperti ikut menertawakan perjuangannya. Kasus pembunuhan Brigadir Esko Frascarelli kini sudah lebih dari sekadar penyelidikan internal, ia telah menjadi badai politik di tubuh kepolisian. Dan tanpa sadar, Darmanto kini berada di tengah pusarannya. Pagi itu, ruang penyidikan terasa lebih hening dari biasanya. Beberapa rekan yang dulu akrab kini enggan menatap mata Darmanto. Sersan Ari bahkan memberi isyarat pelan saat ia masuk. "Pak, hati-hati. Saya dengar dari staf, nama Bapak mulai disebut-sebut di rapat propam." "Disebut apa?" "Katanya Bapak melanggar prosedur penyelidikan, menyebar data tanpa izin pimpinan." Darmanto menghela napas panjang. Cepat sekali, ya, mereka membalikkan keadaan. Ia tahu dari awal langkahnya akan berisiko. Tapi tidak menyangka, pengkhianatan akan datang dari dalam markasnya sendiri. Siang harinya, ia menerima panggilan resmi dari bidang propam Polda. Dalam surat itu,
tertulis dengan tegas. Pemeriksaan terhadap AKP Darmanto terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pembocoran data internal kasus Brigadir Esko. Keningnya berkerut. Ia tahu, ini bukan lagi soal kebenaran. Ini sudah soal kekuasaan. Ketika ia tiba di ruang pemeriksaan, di sana sudah duduk dua penyidik Propam, dan di ujung meja, Kompol Satria Nugraha. Satria tampak tenang, mengenakan seragam rapi dengan senyum yang sama seperti dulu, dingin, menghina, dan berbahaya. "Silakan duduk, Pak Darmanto," ucap Satria sopan. "Saya kira Anda sudah cukup puas menjebak saya," jawab Darmanto dengan nada datar. "Oh tidak," Satria tertawa kecil. "Saya hanya menegakkan aturan. Kalau Anda bersih, tidak perlu takut, bukan?" Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Sebagian besar bukan tentang kasus Esko, tapi tentang cara Darmanto mengakses bukti, menghubungi media, dan mengamankan data di luar server resmi. Setiap jawabannya seperti jebakan. Setiap kalimatnya diubah maknanya di catatan pemeriksa. Di akhir sesi, Satria berkata dengan nada lembut, "Kalau saya boleh menyarankan, berhenti saja. Nikmati sisa waktu Anda sebagai perwira. Jangan korbankan karir demi sesuatu yang tidak akan didengar siapapun." Darmanto menatap lurus, tak bergeming. "Kebenaran tidak butuh pendengar, Pak. Ia hanya butuh keberanian." Satria menepuk pundaknya pelan. "Keberanian tanpa kuasa hanya akan membuatmu jadi korban berikutnya." Sore itu, Darmanto keluar dari ruang Propam dengan langkah berat. Hujan turun deras. Air mengalir di helm dan seragamnya, seolah menegaskan betapa sendirian dirinya saat ini. Namun begitu sampai di mobil, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Laras, jurnalis yang sempat ia hubungi diam-diam. "Dar, aku dapat data dari server cadangan. Nama Satria muncul dalam transaksi rekening gelap milik RS. Jumlahnya besar. Aku akan kirim semua ke kamu malam ini. Tapi hati-hati, mereka tahu aku ikut campur." Darmanto menatap layar lama. Itu kabar baik, tapi juga pertanda bahaya baru. Malamnya, ketika sampai di rumah, pintu pagar depan sudah terbuka. Lampu ruang tamu padam. Naluri penyidiknya langsung aktif. Ia pelan-pelan meraih senjata di pinggang, menapaki ubin dengan langkah terukur. Tapi begitu masuk, ia mendapati foto keluarganya dipecah, kaca berserakan di lantai. Di dinding, dengan cat semprot hitam, tertulis, "Jangan ikut campur urusan orang besar." Suara lirih terdengar dari kamar belakang, anaknya, Rena, menangis di pelukan istrinya. Darmanto memeluk mereka erat. Untuk pertama kali, ia merasakan ketakutan bukan karena ancaman senjata, tapi karena sadar nyawa keluarganya kini ikut jadi taruhan. Keesokan harinya, ia datang ke kantor dengan wajah muram. Ari mendekat pelan. "Pak, saya dapat kabar buruk." "Apalagi, RI?" "Wartawan yang Bapak hubungi, Bu Laras, ditemukan kecelakaan di bypass Mataram. Mobilnya terbakar." Darmanto terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. "Tidak mungkin, dia baru kirim pesan semalam." "Saya ikut ke TKP, Pak," lanjut Ari lirih. "Semua datanya hilang. Laptopnya hancur. Tapi ada satu hal aneh, di jok mobil, polisi temukan flash disk yang belum sempat terbakar." Darmanto langsung berdiri. "Di mana barang itu sekarang?" "Masih di pos pemeriksaan. Saya bisa bantu amankan sebelum dilimpahkan." Mereka menunggu malam turun. Begitu suasana sepi, Ari masuk ke ruang barang bukti dengan kartu akses milik salah satu staf logistik. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa kantong plastik kecil berisi flash disk hitam tanpa label. Darmanto langsung menyalakannya di laptop pribadi, dengan sistem offline. Di dalamnya, terdapat satu folder bernama, Laporan Eva. File video pertama menampilkan rekaman CCTV dari asrama polisi, malam saat Esko tewas. Tampak seseorang masuk lewat pintu belakang, memakai jaket hitam dan masker. Ketika wajahnya menoleh ke arah kamera, Darmanto tertegun. Kompol Satria. Ia melihat jelas. Gerakannya tenang, seperti orang yang tahu betul di mana letak kamera dan kapan harus melangkah.
Video berikutnya menampilkan percakapan singkat antara RS dan seseorang yang suaranya samar. Tapi di akhir kalimat, terdengar jelas kata, "Biar semua tampak seperti bunuh diri. Saya urus sisanya." Darmanto menutup laptopnya perlahan. Tangannya gemetar. Ini, bukti yang tak bisa dibantah. Namun sebelum ia sempat memutuskan langkah selanjutnya, suara keras terdengar dari luar rumahnya, ketukan bertubi-tubi di pintu. "AKP Darmanto, buka pintu, kami dari Polda." Ia dan Ari saling pandang. "Mereka tahu kita dapat videonya," bisik Ari. "Cepat, simpan flash disk itu di dalam buku laporan. Kita harus keluar lewat belakang." Mereka melompat pagar belakang, berlari ke arah kebun pisang di belakang rumah. Sirene polisi mulai meraung. Cahaya senter berkelebat di antara dedaunan. Darmanto menggenggam erat saku bajunya. Di dalamnya, flash disk itu terasa berat, seberat beban kebenaran yang ingin ia bawa keluar dari kegelapan. Setelah bersembunyi beberapa jam, mereka tiba di rumah kosong milik kerabat Ari di pinggir kota. Darmanto duduk di lantai, menatap kosong. "Sekarang kita buronan," kata Ari pelan. "Tidak, Ri. Kita bukan buronan. Kita hanya belum dimengerti. Kalau mereka tangkap kita, mereka bisa bikin cerita lain. Makanya, kita harus bikin cerita kita dulu." Ia menatap flash disk itu dalam-dalam. Bukti ini harus keluar dari Lombok. Harus ke pusat. Namun sayangnya, di dunia yang dikendalikan kekuasaan, kebenaran jarang sampai ke tujuan. Keesokan paginya, berita mengejutkan muncul di televisi nasional. AKP Darmanto dinyatakan buron setelah diduga mencuri barang bukti dan menyebar fitnah terhadap perwira senior. Pihak Polda menyebutnya melarikan diri dengan barang bukti palsu. Nama baiknya hancur dalam semalam. Ia dijadikan musuh publik oleh institusinya sendiri. Sementara itu, Kompol Satria tampil di konferensi pers dengan wajah penuh simpati. "Kami turut berduka atas meninggalnya Brigadir Esko dan akan terus mengejar siapapun yang mencemarkan nama baik kepolisian," ucapnya dengan nada tenang. Tepuk tangan terdengar dari para awak media. Di layar televisi kecil rumah persembunyian itu, Darmanto hanya bisa menatap sosok itu dengan rahang mengeras. Dia benar-benar membalikkan dunia, Ri. "Apa yang kita lakukan sekarang, Pak?" Darmanto menatap luar jendela. Matahari pagi memantul di butiran embun, tapi baginya, cahaya itu tampak dingin. "Kita terus maju. Kalau institusi menolak kebenaran, berarti kebenaran harus menembus batas institusi." Malam itu, ia menulis catatan terakhir di buku kecilnya, lalu menyerahkannya pada Ari. Udara malam di Lombok Barat begitu berat malam itu. Langit tanpa bintang, seolah ikut bersekongkol dalam kegelapan yang sedang bergerak diam-diam. Di rumah persembunyian kecil di pinggir hutan, AKP Darmanto menatap peta dan berkas-berkas yang berserakan di lantai. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena setiap napasnya kini dipenuhi rasa was-was. Di hadapannya, Sersan Ari mondar-mandir cemas. "Pak, apa Bapak yakin ini jalan terbaik?" "Satu-satunya jalan, Ri. Kita tidak bisa sembunyi selamanya. Flash disk ini harus sampai ke Jakarta malam ini. Tapi perjalanan ke pelabuhan penuh pos polisi. Nama Bapak sudah masuk daftar pencarian. Makanya kita harus lewat jalur belakang. Aku punya teman lama di pelabuhan Lembar. Namanya Bahar. Dia masih utang budi padaku." Ari menatap Darmanto lama. "Kalau ini jebakan, Pak? Kalau kita berhenti sekarang, Esko benar-benar mati sia-sia." Tepat pukul 11 malam, mereka meninggalkan rumah. Mobil tua milik kerabat Ari meluncur pelan menembus kabut. Suasana di luar sunyi, hanya terdengar suara mesin yang bergumam dan angin yang menampar kaca. Di dashboard, flash disk hitam tersimpan dalam wadah besi kecil. Darmanto memandanginya sekilas, benda kecil itu kini jadi nyawa banyak orang, termasuk dirinya. "Kalau nanti ada apa-apa," katanya pelan, "kamu jangan pikirkan aku. Pastikan benda ini sampai ke tangan wartawan pusat." "Jangan bicara begitu, Pak," jawab Ari, suaranya bergetar. "Aku serius. Kadang, kebenaran butuh pengorbanan. Dan kalau harus ada yang jatuh, biarlah aku yang duluan."
Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di pelabuhan Lembar. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa truk logistik dan nelayan yang masih sibuk memindahkan muatan. Dari jauh, terlihat sosok Bahar, pria paruh baya dengan jaket kulit lusuh dan wajah yang penuh keriput. "Dar, lama sekali," serunya pelan. "Maaf, Bahar. Aku butuh bantuanmu," jawab Darmanto cepat. "Aku dengar kau sedang dikejar orang besar?" "Ya, dan aku bawa bukti penting. Aku harus ke Jakarta malam ini, diam-diam. Kapalku bisa jalan dalam setengah jam. Tapi, Dar." "Apa?" Bahar menunduk sejenak. "Ada orang lain yang datang tadi sore, nanyain kamu." Jantung Darmanto langsung berdegup keras. "Siapa?" "Aku nggak tahu. Tapi mereka bawa mobil dinas dan bilang dari pusat." "Aku curiga." Ari langsung menatap Darmanto, panik. "Pak, ini pasti jebakan." "Tenang," bisik Darmanto. "Kita lihat dulu." Mereka menunggu di gelap, di balik kontainer. Beberapa menit kemudian, 2 mobil hitam tanpa plat resmi masuk ke area pelabuhan. Dari dalamnya turun 5 pria berjas, salah satunya mengenakan topi brim hitam. Wajahnya sebagian tertutup bayangan lampu. Darmanto menegakkan tubuhnya. Ia mengenali siluet itu, Kompol Satria Nugraha. "Dia datang sendiri," bisiknya. "Pak, kita kabur sekarang aja." "Tidak, RI. Ini kesempatan terakhir. Kalau aku lari terus, dia akan terus bunuh orang lain untuk menutup jejak. Malam ini aku harus buat dia bicara." Ari menelan ludah. "Pak, ini gila." Kadang, kebenaran memang harus digali dengan kegilaan. Darmanto keluar dari balik bayangan kontainer dengan langkah mantap. "Cukup, Satria," suaranya menggema. "Permainanmu sudah selesai." 5 pria langsung menodongkan senjata. Namun Satria hanya tertawa pelan. "Kau memang keras kepala, Dar. Tapi aku salut, kau sampai sejauh ini. Kau bunuh Esko, lalu Laras, dan sekarang mau hapus semua jejakmu lagi?" "Bukti?" tanya Satria dengan nada mengejek. "Aku punya video malam kejadian. Aku lihat sendiri kau di TKP. Kau pikir video itu cukup? Cukup untuk menurunkanmu dari jabatan, bahkan mungkin menyeretmu ke penjara." Satria melangkah mendekat. Matanya dingin, penuh perhitungan. "Kau tahu kenapa Esko mati, Dar? Karena kau dan Eres membuat persekongkolan busuk. Bukan. Esko mati karena dia tahu rahasia besar. Tentang dana gelap yang mengalir dari proyek logistik ke rekening pribadi pejabat di atas kita. Kau pikir aku dalangnya? Apa maksudmu?" "Aku hanya menjalankan perintah." Kata-kata itu menampar seperti cambuk. "Siapa yang perintahkan kau? Kau terlalu kecil untuk tahu, Dar." Sebelum Darmanto sempat bereaksi, Satria mengangkat tangan. Dan tiba-tiba 2 dari bawahannya menembakkan peluru ke arah truk di belakang. Suara ledakan memekakan telinga. Api menyambar ke udara, membuat seisi pelabuhan terang sesaat. Dalam kekacauan itu, Darmanto menarik Ari untuk berlindung di balik kontainer. "Lari, RI. Bawa flash disk itu." "Tidak, Pak. Saya nggak akan tinggalkan." "Cepat." Ari menggigit bibir, lalu berlari menembus asap. Satria melihatnya dan berteriak, "Kejar yang bawa tas itu." 3 orang segera berlari mengejar Ari. Darmanto menembak 2 kali untuk mengalihkan perhatian, lalu berlari ke arah Satria yang kini bersembunyi di balik mobil dinasnya. Mereka bertarung jarak dekat. Tinju, dorongan, dan desingan peluru bercampur dalam kekacauan. Satria berhasil menjatuhkan Darmanto ke tanah dan menodongkan pistol ke wajahnya. "Aku sudah bilang, hati nurani tidak berlaku di dunia nyata. Dan aku sudah bilang," desah Darmanto, menatap lurus ke matanya, "kebenaran tidak butuh izin dari siapapun." Ia menendang pistol dari tangan Satria, lalu mendorongnya hingga jatuh menabrak drum minyak. Namun sebelum ia sempat bangkit, suara tembakan lain terdengar, bukan dari Satria, tapi dari arah dermaga. Darmanto menoleh, dan matanya membesar. Sersan Ari terjatuh, tubuhnya bersimbah darah. 2 pria bersenjata berdiri tak jauh darinya.
Tas berisi flashdisk tergeletak di tanah, terguling ke arah air laut yang bergelombang. "Ari!" teriak Darmanto dengan suara parau. Ia berlari, tapi api dan peluru menahannya. Air matanya menetes di tengah bau mesiu dan asap hitam. Satria berdiri lagi, tertatih tapi masih sempat tersenyum. "Lihat, kau kehilangan semua yang kau lindungi. Itulah nasib orang idealis di dunia kotor ini. Setidaknya, aku tidak menjual jiwa untuk pangkat." Darmanto memungut pistol yang jatuh di tanah, tapi Satria sudah lebih dulu mengangkat tangannya. "Jangan bodoh, Dar. Bunuh aku, dan semua bukti akan hilang. Biarkan aku hidup, dan mungkin, aku bisa bantu kau keluar dari ini." Darmanto menatapnya lama. Tangan kirinya gemetar. Napasnya berat. Suara sirene mulai terdengar dari kejauhan, bantuan yang entah dari pihak siapa. "Aku tidak butuh keluar, Sat," katanya pelan. "Aku hanya butuh kebenaranmu terdengar." Lalu ia menurunkan senjata. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berjalan ke arah laut, tempat tas itu jatuh. Satria menatap bingung. "Apa yang kau lakukan?" "Menyelamatkan hal yang lebih berharga dari nyawaku." Darmanto melompat ke laut, menembus ombak hitam. Air asin menghantam wajahnya, namun pandangannya tertuju pada benda kecil yang mengapung, flashdisk hitam, masih utuh. Tangannya meraihnya, tapi tiba-tiba suara tembakan terakhir meledak di udara. Tubuhnya terhuyung. Peluru menembus bahunya. Flashdisk itu hampir terlepas, tapi dengan sisa tenaga, ia menggenggamnya dan membenamkan diri lebih dalam, menjauh dari cahaya, menjauh dari semua kebohongan dunia. Beberapa jam kemudian, pelabuhan sepi. Polisi tiba, tapi tak menemukan jejak Darmanto. Yang mereka temukan hanyalah bekas darah di dermaga, dan pistol yang tergeletak di antara puing-puing terbakar. Kompol Satria berdiri di sana, menatap laut tanpa ekspresi. "Sudah pasti mati tenggelam," katanya datar. Salah satu bawahannya bertanya, "Bagaimana dengan datanya, Pak?" "Sudah hilang di laut. Kasus selesai." Namun jauh di tengah ombak, sesuatu kecil mengapung ke arah pantai. Wadah logam kecil, berisi flashdisk hitam, tersangkut di akar bakau. 3 hari kemudian, seorang nelayan tua menemukannya. Hujan turun deras di halaman Polres Lombok Barat malam itu. Rintik air memantul di aspal yang basah, menciptakan gemuruh lembut di sela-sela keheningan. Suasana kantor tampak muram, beberapa anggota terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang, sementara ruang penyidik utama masih terang benderang meski jarum jam hampir menyentuh tengah malam. AKP Darman duduk di balik meja dengan setumpuk berkas yang sudah lusuh di depannya. Matanya sembab, bukan karena lelah semata, tapi karena kecewa dan geram. Ia menatap foto Brigadir Esko yang terbingkai rapi di meja, seragamnya masih rapi, senyum kecil di wajahnya seolah menatap balik dengan tenang. "Maafkan kami, Ko," gumam Darman lirih. "Kami terlambat tahu siapa sebenarnya musuhmu." Pintu ruang penyidikan terbuka perlahan. Bribka Aldi masuk, membawa flashdisk berwarna hitam. "Pak, ini hasil salinan CCTV yang sempat direcover dari pos jaga belakang. Ternyata sempat terekam beberapa potongan sebelum filenya dihapus." Darman langsung menatapnya tajam. "Serius, Di? Ada siapa saja di rekaman itu?" Aldi mengangguk pelan. "Lebih baik Bapak lihat sendiri." Begitu video diputar, suara hujan malam itu seolah lenyap. Layar monitor menampilkan area belakang asrama polisi, di mana cahaya lampu redup dan bayangan orang-orang tampak samar. Terlihat 4 sosok berpakaian sipil berjalan cepat, satu di antaranya mengenakan jaket hitam. Mereka menghampiri seseorang yang ternyata adalah Brigadir Esko. Dan di belakang mereka, tampak satu sosok lain berdiri di kejauhan, memperhatikan tanpa banyak gerak. Sosok itu mengenakan jaket polisi lengkap dengan lambang satuan di pundak. Darman menahan napas. "Perbesar bagian itu." Aldi melakukannya perlahan, dan wajah samar itu pun mulai jelas. Darman memukul meja keras. "Tidak mungkin," katanya nyaris berbisik. "Sosok itu bukan Bribtu RS. Bukan juga dari keempat nama yang sudah ditetapkan tersangka. Dia adalah Kompol Darna Wijaya, atasan langsung Esko dan RS." Keesokan harinya,
berita tentang penemuan bukti baru ini tidak diumumkan ke publik. Darman tahu terlalu berbahaya jika fakta ini bocor sebelum mereka memastikan segalanya. Ia dan timnya memutuskan melakukan pemeriksaan internal diam-diam. Namun, semakin mereka menggali, semakin banyak kejanggalan yang terungkap. Dari catatan komunikasi ponsel Eres, ditemukan pesan singkat dari nomor tak dikenal berisi perintah halus. Selesaikan masalah itu sebelum meluas. Jangan libatkan orang luar. Dan setelah dilakukan pelacakan, nomor tersebut terdaftar atas nama seseorang di luar institusi, seorang pengusaha kontraktor besar yang kerap bekerja sama dengan Polres Lombok Barat. Aldi yang membaca laporan itu ikut terkejut. Berarti, semua ini ada hubungannya dengan proyek pengadaan logistik yang Esko tangani, Pak. Darman mengangguk berat. Esko pernah cerita, ada penggelapan dana besar-besaran di proyek itu. Dia mau buka suara, tapi Eres melarang. Mungkin, Eres ditekan dari atas. Dan Kompol Darna? Darman memejamkan mata sejenak. Kemungkinan besar dia penghubung antara Eres dan pihak luar itu. Semakin jelas, Eres cuma dijadikan pion. Malamnya, Darman duduk di ruang interogasi, menatap Eres yang kini tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Eres, ucap Darman, nada suaranya berat tapi lembut. Aku tahu kamu bukan pelaku utama. Tapi kalau kamu terus diam, kamu akan terus jadi kambing hitam. Eres menatap balik, matanya sayu, ada sisa luka di pipinya. Pak, saya cuma nurut perintah. Awalnya saya pikir cuma mau menakuti dia, biar berhenti ngotot soal laporan dana itu. Tapi malam itu, ia berhenti, suaranya bergetar. Semuanya berubah. Mereka bilang Esko melawan. Saya panik. Saya nggak bermaksud bunuh dia. Mereka? Siapa yang kamu maksud? Desak Darman. Eres menarik napas dalam. Kompol Darna dan satu orang luar. Saya nggak tahu namanya, tapi dia yang sering datang malam-malam, pakai mobil hitam, platnya ditutup lakban. Mereka semua bilang, kalau Esko buka mulut, semua bakal kena. Saya disuruh bersin, katanya cuma, urus kecil. Darman mengepalkan tangan. Dan kamu nurut begitu saja? Eres menunduk. Air matanya jatuh. Saya bodoh, Pak. Saya pikir saya melindungi keluarga saya, tapi ternyata saya bantu mereka membunuh teman sendiri. Kesaksian itu menjadi kunci. Darman segera membuat laporan rahasia ke Polda NTB, meminta tim khusus turun tangan. Namun belum sempat laporan itu dikirim, sebuah kabar mengejutkan datang. Kompol Darna ditemukan tewas dalam mobil dinasnya di pinggir jalan bypass, dengan luka tembak di kepala. Surat di saku bajunya hanya berisi satu kalimat pendek. Jangan cari aku. Kebenaran sudah terkubur bersama seragam ini. Darman berdiri di pinggir jalan malam itu, menatap mobil dinas yang kini sudah dipasangi garis polisi. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. Pak, ujar Bribka Aldi dengan suara serak, kalau Darna mati, siapa lagi yang bisa kita tarik untuk buka semua ini? Darman menatap jauh ke arah langit yang masih diguyur hujan. Masih ada yang hidup, Masih ada yang tahu lebih banyak dari kita. Dan aku rasa, nyawa kita bakal jadi taruhannya setelah ini. Ia menatap berkas di tangannya, laporan setebal 20 halaman berisi pengakuan Eres dan bukti CCTV yang belum sempat dikirim. Kebenaran ini, katanya pelan tapi tegas, tidak boleh ikut terkubur bersama seragam siapapun. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika AKP Darman membuka map coklat bertuliskan, konfidensial, hanya untuk Kapolda. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena beban moral yang seolah menindih dadanya. Di luar ruangannya, langit Lombok Barat masih kelabu, hujan semalam meninggalkan genangan di mana-mana. Ia tahu, begitu laporan ini keluar, tidak ada jalan kembali. Ia akan kehilangan jabatan, mungkin juga nyawa. Namun, jika ia diam, maka semua perjuangan Brigadir Esko akan berakhir di situ, terkubur di bawah seragam, bersama sumpah yang dulu mereka ucapkan dengan gagah di lapangan upacara, demi keadilan dan kebenaran, kami siap berkorban. Beberapa jam sebelumnya, ruang Polres dipenuhi bisik-bisik. Kabar kematian Kompol Darna tersebar cepat, tapi versi resminya justru penuh kejanggalan. Katanya bunuh diri.
Katanya karena tekanan mental akibat kasus Esko. Namun Darman tahu, Darna bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia terlalu hati-hati, terlalu licin untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang lebih mencurigakan, berkas penyidikan asli kasus Esko yang ada di meja Darna hilang begitu saja. Tidak ada catatan, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Semuanya seperti dihapus dengan sengaja. Siang itu, Darman dipanggil ke ruangan Kapolres. Ruangan besar berpendingin itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di ujung meja, duduk seorang pria berwajah keras, berpangkat AKBP Suryana, dengan sorot mata tajam yang seolah menembus dada siapapun yang ditatapnya. "Darman," ucapnya datar. "Saya dengar kamu terus menggali kasus Esko. Padahal perintah sudah jelas, hentikan penyidikan sampai batas yang sudah ditetapkan." Darman menatap lurus. "Dengan hormat, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Ada bukti baru yang belum sempat dilaporkan." Suryana mencondongkan badan. "Bukti baru atau cari mati?" katanya dingin. Ruang itu seketika sunyi. Suara detak jam dinding terasa seperti dentuman. Darman menelan ludah. "Kalau keadilan harus dibayar dengan nyawa, saya siap, Pak." Kapolres mendecak, lalu berdiri. "Hati-hati dengan kalimatmu, Darman. Kadang, orang yang merasa paling benar justru yang paling cepat dikubur." Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan aroma ancaman yang menggantung di udara. Malam harinya, Darman menghubungi wartawan senior yang pernah menangani kasus besar di Mataram, Rendra Saputra, seorang jurnalis yang terkenal berani. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi pinggir jalan yang sepi. Rendra datang dengan helm full face, menatap sekitar sebelum duduk. "Saya sudah dengar soal kematian Darna. Dan saya tahu, kamu punya sesuatu yang besar," katanya pelan. Darman mengangguk. Ia menyerahkan flash disk berisi rekaman CCTV dan transkrip pengakuan RS. "Kalau saya kenapa-kenapa, tolong teruskan ini ke publik. Di situ semua kebenarannya." Rendra menatap serius. "Kamu sadar risikonya? Ini bisa mengguncang institusi." "Saya tahu. Tapi yang lebih mengguncang," jawab Darman lirih, "adalah membiarkan seorang pembunuh berlindung di balik simbol hukum." Beberapa hari kemudian, situasi di Polres mendadak kacau. Darman dipindahkan ke bagian administrasi tanpa alasan jelas. Bribka Aldi tiba-tiba mengundurkan diri, dan RS dipindahkan ke rumah tahanan lain tanpa pemberitahuan kepada penyidik. Namun Darman tahu, semua ini tanda bahwa mereka panik. Artinya, kebenaran mulai menggigit. Rendra mulai menulis serangkaian artikel investigasi di portal nasional. Ia menyamarkan nama, tapi detailnya terlalu jelas untuk tidak dikenali. Artikel itu viral dalam hitungan jam, memicu kemarahan publik dan desakan agar Mabes Polri turun tangan. 3 hari setelah berita itu muncul, rumah Darman dilempari batu di tengah malam. Istrinya ketakutan, anaknya menangis. Namun ia tetap tidak mundur. Besoknya, ia datang ke Polres dengan kepala tegak, membawa 1 amplop putih tebal berisi surat pernyataan resmi, hasil forensik, dan tanda tangan RS yang mengaku bahwa pembunuhan Esko diperintahkan oleh Kompol Darna atas arahan seseorang berpangkat lebih tinggi. Seseorang yang selama ini tak tersentuh hukum. Seseorang yang kini duduk nyaman di kursi Kapolres. AKBP Suryana. Rapat mendadak diadakan di Polda NTB. Darman hadir dengan seragam lengkap. Di depannya, para pejabat tinggi duduk berjejer. Beberapa wajah tampak murung, sebagian lain justru tersenyum sinis. Kapolda menatap Darman lama sebelum berkata, "AKP Darman, laporan Anda sudah kami terima. Kami akan menindaklanjuti sesuai prosedur. Tapi ingat, Anda baru saja menyentuh hal yang sangat sensitif. Bersiaplah dengan segala konsekuensinya." Darman hanya mengangguk. "Saya siap, Pak. Karena yang saya bela bukan orang, tapi kebenaran." Beberapa minggu kemudian, penyelidikan resmi dari Mabes Polri diumumkan. Publik gempar. Nama AKBP Suryana dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka pengarah pembunuhan Brigadir Esko. Motif sebenarnya terungkap. Esko menemukan aliran dana gelap dari proyek logistik kepolisian yang dikendalikan oleh Suryana dan jaringan kontraktor. Saat Esko menolak ikut menandatangani laporan palsu, ia dianggap ancaman.
Eres dan keluarganya dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah. Dan ketika semuanya hampir terbongkar, Darna dibungkam dengan cara yang sama seperti Esko. 1 tahun kemudian, upacara kecil digelar di halaman Polres Lombok Barat. Foto Brigadir Esko terpajang di tengah, dihiasi bunga melati putih. Di hadapan para anggota, AKP Darman berdiri memberikan penghormatan terakhir. Esko Frascarelli, suaranya bergetar tapi tegas, kebenaranmu mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah hilang. Seragammu mungkin sudah hangus oleh waktu, tapi sumpahmu akan tetap hidup di dada kami. Hening sesaat. Hanya suara angin yang menyentuh wajah mereka. Darman menatap ke langit, seolah berbicara kepada arwah yang tak terlihat. Keadilanmu sudah datang, Ko. Dan aku harap, di sana, kau bisa tersenyum sekarang. Ketika upacara berakhir, Darman berjalan pelan meninggalkan lapangan. Di saku seragamnya, ada selembar kertas kecil bertuliskan kalimat yang ia temukan di meja Esko dulu, saat pertama kali menyelidiki kasus ini. Hidup di balik seragam bukan berarti hidup tanpa dosa. Tapi yang terberat adalah berani membersihkan noda, meski harus sendirian. Darman menggenggam kertas itu erat, lalu melangkah pergi. Hujan kembali turun perlahan, seolah langit ikut berduka, bukan karena tragedi, tapi karena kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya, meski harus melewati darah dan air mata.